Ya, dari awal kan memang ketika kasus ini muncul tentu menimbulkan banyak tanda tanya ya. Beberapa fakta yang kemudian akhirnya terungkap dalam proses pra-peradilan itu kan semakin menegaskan memang ada sesuatu yang agak janggal dalam proses penanganan penyidikan kasus kematian almarhumnya Vina ya. Apalagi pasca kemudian ada sedikit mungkin orang bilang drama dalam proses penangkapan Peggy Perong yang pada akhirnya berujung untuk pra-peradilan, dan kemudian yang kita sama-sama tahu pada akhirnya Peggy Perong kan penetapan tersangkanya dibatalkan oleh Hakim Tunggal Pak Herman dalam hal ini pada perkara pra-peradilan tersebut gitu loh. Itu yang kita tahu tuh sementara ini. Ya, ini dalam satu hal penyidikan, tentunya harusnya polisi itu kan bertindak profesional. Ya, arti profesional itu kan dalam kategori dia harus melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan undang-undang yang ada, dengan hukum acara yang ada. Tentu ketika menetapkan orang sebagai tersangka dan kemudian melakukan upaya-upaya paksa lainnya dalam hal ini penangkapan, penahanan, harusnya polisi itu tata caranya, kemudian bukti-bukti yang disajikan untuk penetapan tersangka tersebut harusnya jauh lebih profesional gitu. Nah, tapi mungkin dalam hal ini dari segi proses pembuktian di proses pra-peradilan tersebut sepertinya terbukti dianggap kurang profesional lah ya, sehingga hakim kemudian membatalkan proses penetapan tersangka tersebut dan kemudian membatalkan status si Peggy Perong sebagai tersangka, sehingga ya dengan kata lain ya bisa jadi dianggap dalam ini polisi kurang profesional ketika menetapkan Peggy Perong sebagai tersangka, bahkan kemudian menangkap, bahkan sampai kemudian menahannya begitu. Bisa jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya 8 tahun 81, itu kita lihat pada pasal 122 ya, pasal 1 angka 22, kemudian Yunto pasal 95 96 ya, bagi seseorang yang kemudian dia pernah ditahan, pernah ditangkap, pernah diadili dan ternyata dapat dibuktikan bahwasanya penahanan, penangkapan, bahkan pengadilannya itu dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai undang-undang, maka dia berhak mendapatkan ganti rugi gitu loh. Bahkan kemudian dia bisa mendapatkan rehabilitasi, ya kan, nama baik dia itu dipulihkan sehingga bukan lagi sebagai seorang yang tersangka atau terdakwa gitu. Artinya dalam hal ini Peggy Perong berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Bahkan nama dia harus direhabilitasi pasca putusan pra-peradilan ini. Begitu besarannya itu tergantung tuntutan Peggy Perong gitu loh, ya kan. Berapa besar, atau mungkin juga tergantung mungkin inisiatif dari pihak kepolisian ingin memberikan kompensasi berapa kalau kemudian Peggy Perong menuntut ya. Kalau kemudian dia tidak menuntut ya dalam hal ini kepolisian juga, dalam ini negara ya, kepolisian itu kan representatif negara, dalam ini negara yang harus memberikan ganti rugi gitu ya. Mudah-mudahan lah, saya sih berharap ya tanpa ada tuntutan ganti rugi, kiranya pihak kepolisian ya bisa memberikan semacam ganti rugi lah kepada Peggy Perong. Ya, orang namanya ditangkap kemudian ditahan dalam penjara sekian lama itu kan, itu rugi waktu, rugi macam-macam lah, kemerdekaannya dirampas, kemudian hak bekerjanya, kepentingan ekonominya, nggak bisa kerja dan segala macam. Tentu ada konsekuensi ekonomi terhadap hal itu kan. Gitu. Ya kan, itu kan mengacu kita lihat pada putusan pra-peradilannya. Putusan peradilannya itu kan mensyaratkan bahwasanya Peggy yang dibebaskan dalam proses pra-peradilan ini dia tidak bisa lagi ditetapkan atau dikenakan atau disidik pasal kasus baru ya. Meskipun ini menimbulkan perdebatan tanda tanya gitu loh. Tapi menurut hemat saya ya polisi harus menuntaskanlah kasus ini dengan sebaik-baiknya dan menemukan siapa pelaku sebenarnya. Terutama para DPO yang 3 itu kan masih belum clear ini di mana posisinya gitu ya, dan itu kan termaktub atau tercantum dalam putusan pidana orang yang diduga pelaku. Ya ini harus dibuktikan gitu. Atau kalau perlu ya diusut tuntas dari awal penyidikannya. Benarkah kemudian para pelaku yang sudah mengalami penahanan kemudian putusannya ingkrah itu adalah pelakunya? Ya ini perlu niat baik, perlu kesungguhan dari pihak kepolisian untuk bisa membongkar atau menjelaskan kepada publik ini loh yang terjadi sebenarnya. Kalau tidak ya ini hanya menjadi desas-desus saja gitu loh. Dan saya tuh beberapa kali selalu bilang ya harus ada yang tim independen gitu loh. Ya, tim independen untuk membentuk
untuk membantu mengawal ke pihak kepolisian bisa menuntaskan masalah ini gitu. Begitu sih pendapat saya. Ya kalau memang ditemukan ada unsur pelanggaran disiplin ya, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, atau memang ada rekayasa kasus atau tidak, itu bila nanti biasanya ada unit di Propam yang mengenanganinya, dan sehingga nanti kalau persoalan ini ya, atau juga ada biro internal ya, untuk Paminal kita sebutnya biasanya, nanti biar aja yang menemukan itu. Kalau memang ada dugaan mengarah kepada ke sana, ya nanti biar pihak internal kepolisian aja yang memutuskan apakah orang-orang yang atau penyidik-penyidik ini akan dikenakan sanksi atau tidak, atau memang tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi ya itu biar pihak kepolisian saja yang akan menentukan nanti.